Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Matematika tingkat 2. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenalkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Google Classroom. Nah, sebelumnya, ini sangat pengetahuan dasar sekali ketika kita akan melakukan kegiatan belajar secara daring menggunakan aplikasi yang sudah sangat terkenal, yaitu Google Classroom. Langsung saja pada Google Classroom-nya, masuk aplikasi Google Classroom. Nah, kemudian di sini di paling pojok bawah kanan itu ada plus, kemudian klik. Nah, lalu di sini ada buat kelas dan juga gabung ke kelas. Di sini ceritanya kita akan membuat kelas atau buat kelas. Nah, di sini kan ada nama kelas, kemudian ada bagian, ada ruang, dan juga mata pelajaran. Nah, nama kelasnya misalkan dikasih nama tingkat 2 matematika ekonomi. Nah, kemudian bagiannya misalkan pendidikan matematika. Lalu ruangnya itu tingkat 2. Nah, mata pelajarannya matematika ekonomi. Nah, seperti ini. Setelah semuanya diisi, kemudian buat. Nah, setelah dibuat, di sini kan belum ada siswa atau anggotanya. Nah, sebelumnya di bawah itu ada forum, ada tugas kelas, dan juga ada anggota. Nah, sebelum kita membuat tugas, kita masukkan terlebih dahulu anggotanya. Nah, di sini ada siswa. Kita undang siswanya dengan salin link. Nah, selain salin link, untuk mengundang siswa kita juga bisa pengaturan yang kanan atas. Kemudian di sini ada kode kelasnya, atau juga bisa bagi dengan misalkan di WhatsApp kepada siswa misalkan. Seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita membuat tugas kelasnya. Untuk membuat tugas kelas, di sini ada tugas kelas, ada pertanyaan, ada materi, ada gunakan kembali postingan, dan juga ada topik. Yang pertama kita akan membuat tugas dulu. Nah, di sini terdapat judul, deskripsi, poin, tengah, dan juga topik. Nah, untuk judulnya misalkan barisan dan deret. Lalu untuk deskripsinya, untuk tugasnya misalkan kerjakan tugas sesuai deadline yang telah dipaparkan. Nah, kemudian poinnya itu 100 aja. Lalu tengahnya, misalkan ada tengahnya tuh hari ini misalkan sampai jam 23.29. Jam 12 kurang 1 kali ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita memberikan tugasnya itu bisa dengan link atau juga berbentuk PDF ya. Kalau misalkan berbentuk PDF, kita bisa masuk ke dalam upload file. Kalau link itu ya link gitu. Nah, contohnya kita upload file terlebih dahulu. Di sini misalkan tugas pertemuan satunya.
Nah, setelah seperti ini, nah tugas ini misalkan mau dijadwalkan gitu kan ya. Misalkan mau dikasih tugasnya tuh hari besok, misalkan bisa dijadwalkan juga. Tapi kita coba dulu untuk hari ini misalkan ya. Setelah itu kita kirim, lalu tugaskan. Nah, kemudian kita membuat materi misalkan. Nah, di sini judul materinya apa? Ya, misalkan berarti apa saja ya? Misalkan saya pengen barisan dan deret. Kemudian deskripsinya itu tulislah materi yang menurut kalian penting. Nah, setelah itu kita kasih materinya. Kan tadi ceritanya tugasnya itu berbentuk PDF gitu ya. Nah, sekarang ceritanya materinya itu berbentuk link gitu. Kalau berbentuk PDF kita udah tahu ya, tinggal upload file. Nah, sekarang misalkan berbentuk video, yaitu masukkan link. Nah, sebelum itu kita harus masuk ke dalam YouTube dulu untuk salin linknya. Nah, misalkan video barisan dan deret bagian 1. Nah, salin linknya terlebih dahulu. Setelah salin, kemudian masukkan ke dalam link. Kemudian tambahkan seperti ini. Nah, sudah ada. Kemudian misalkan mau dijadwalkan nih ceritanya, kita jadwalkan. Nah, jadwalkannya misalkan buat hari besok, misalkan jam 8 karena pelajarannya misalkan jam 8. Kita jadwalkan saja. Nah, sudah. Nah, ketika dijadwalkan, maka di sini akan terlihat abu-abu gitu kan ya, belum orange seperti yang di bawah. Nah, ketika untuk hari besoknya jam 8 sudah terkirim, maka nanti akan berbentuk orange seperti yang di bawah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tugas, ada pertanyaan, ada materi, ada gunakan kembali postingan, topik, dan lain-lain. Nah, tidak jauh pembuatannya seperti yang saya contohkan. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat untuk belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.